Nah, ini dia bocoran spoilernya. Ketika kelompok Pang Han terkena kemampuan ilusi dari Raja Ular Hitam kuno, dengan itu pun mengakibatkan Pang Han dan Xiaoling tak sadarkan diri, sehingga Long Xuan di perahu pun yang melihatnya sontak menunjukkan kepanikannya. Raja Ular Hitam kuno pun yang melihat Pang Han dan Xiaoling berada dalam situasi di ujung tanduk segera memanfaatkan kesempatan ini saat dengan ekor besarnya, ia pun tanpa basa-basi segera melesatkannya ke arah Pang Han dan Xiaoling. Namun tepat ketika ekor itu akan mengenai keduanya, Pang Han dan Xiaoling pun tiba-tiba terbangun dari kondisi turunnya dan bergegas menghindari serangan ekor besar Raja Ular Hitam kuno. Tetapi tepat baru saja Pang Han dan Xiaoling menghindari serangan Raja Ular Hitam kuno itu, pada saat ini tidak jauh dari laut, sebuah bayangan hitam memiliki aura yang sangat kuat pun tiba-tiba muncul. Saat itu pun menyebabkan Pang Han yang merasakan akan sosok bayangan ini spontan menunjukkan keterkejutannya dengan bisa melihat sosok bayangan hitam itu dipenuhi aliran udara putih yang sangat gila. Namun dibalik keterkejutan yang kali ini masih dialami Pang Han, Long Xuan pun yang saat ini ada di perahu tampak menunjukkan jiwa barbar menghabisinya ketika melihat bayangan hitam itu dengan segera menggunakan pedang kristal es di tangannya. Ia pun tanpa ampun langsung menebaskannya ke arah sosok bayangan hitam itu. Tetapi demikian serangan pedang kristal Long Xuan itu pun tampaknya tak ada apa-apanya di hadapan sosok bayangan hitam itu. Malah sebaliknya ia dengan santuy menghentikan serangan pedang kristal itu, mengembalikannya pada Long Xuan dan kemudian memutuskan untuk melakukan serangan balik. Saat dengan menggunakan kecepatan kilatnya, sosoknya pun seperti jurik melesat ke arah Long Xuan dan bahkan Xiaoling. Dengan ketika sampai lebih dekat di TKP keduanya, ia pun segera melesatkan tinju brutal di tangannya yang memiliki kecepatan edan, sehingga Long Xuan dan Xiaoling pun yang tak dapat menghindari serangan tinju kilat dari bayangan hitam itu. Sosoknya pun secara suram pada akhirnya jatuh dari langit. Namun sesudah menandu Long Xuan dan Xiaoling, si bayangan hitam itu pun masih tetap menunjukkan jiwa barbarnya dan target selanjutnya adalah Pang Han. Saat segera dengan kecepatan kilatnya, sosoknya pun tanpa basa-basi tiba-tiba melesat terbang ke arah Pang Han. Melihat ini, Pang Han pun mencoba mengamati sosok bayangan hitam itu yang melesat ke arahnya. Dengan menemukan bayangan hitam itu tak memiliki wajah yang jelas melesat meluncur ke TKP-nya dan hanya bisa merasakan si bayangan itu memiliki aura yang sangat kuat. Oleh sebab itu, menghadapi bayangan hitam itu yang melesat ke arahnya, ia pun tiba-tiba memunculkan kemampuan raungan kerasnya yang segera dilesatkannya ke arah si bayangan hitam itu. Saat itu pun membuat bayangan hitam yang terkena kemampuan raungan keras ini, sosoknya pun spontan tiba-tiba berhenti di balik kepucatan yang terpancar di raut wajahnya. Namun melihat si bayangan hitam itu menghentikan penerbangannya pasca terkena kemampuan raungan keras edannya, Pang Han pun tak berniat menghentikan sedikit pun serangannya. Saat segera memunculkan batang kayu hijau besar di tangannya, ia pun tanpa ampun segera meluncurkannya ke arah kepala si bayangan hitam itu, menyebabkan si bayangan hitam itu pun yang melihat serangan batang kayu besar dari Pang Han ini spontan menunjukkan kepanikannya di balik mode diamnya. Dan pada titik ini Pang Han pun akhirnya bisa melihat secara jelas wajah si bayangan hitam itu. Saat itu adalah seorang pria parubaya berpakaian hitam dengan 3 janggut panjang dan kulit ungu di balik raut wajah ganasnya. Tampak sekilas dirinya sudah terbiasa membantai banyak orang dengan tak pernah gagal dalam menjalankan tindakan brutalnya itu. Oleh sebab itu, menghadapi serangan batang kayu besar dari Pang Han, si bayangan hitam yang merupakan seorang pria tua itu pun spontan menunjukkan cibiran yang mengatai Pang Han sebagai pencuri yang berniat merebut Raja Ular Hitam darinya, dengan kemudian menolak serangan batang kayu besar dari Pang Han yang segera dihancurkannya, dan pada saat yang sama membentuk kemampuan tangan ajaib raksasanya yang langsung diluncurkannya ke arah Raja Ular Hitam kuno, sehingga hal itu pun segera menabraknya yang menyebabkan guncangan pusaran air pun diledakkan di laut. Dengan ular raksasa itu pun sekali lagi melontarkan teriakan kerasnya dengan tubuhnya menggeliat di atas pusaran air laut, menyebabkan si pria tua itu pun sekali lagi memanfaatkan kesempatan ini. Dengan segera ia melesatkan lagi tangan raksasanya ke arah Raja Ular Hitam kuno itu. Saat itu pun segera meremas tubuh raksasanya tanpa dari kelihatannya berniat untuk mengangkatnya dan membawanya pergi. Melihat ini, Pang Han pun spontan menunjukkan keterkejutannya dengan tak menyangka pria tua itu menggunakan kemampuan tangan raksasanya untuk membawa kabur Raja Ular Hitam kuno itu. Tetapi demikian ia pun tak akan membiarkan si tuwir itu pergi jauh begitu saja, mengingat ia telah menandu Long Xuan dan Xiaoling sebelumnya, sehingga hal ini pun lantas membuat kemarahan yang membara langsung terlintas di benaknya. Dengan segera mengumpulkan seluruh kemarahan di dalam pikirannya, itu pun tiba-tiba berubah menjadi spiral tajam, tampak seperti sebuah cincin yang segera mengitari tubuhnya.
Menyebabkan pria tua pun yang melihatnya sontak menunjukkan teriakan kerasnya di balik wajah ganasnya dengan juga mencibir tindakan sok keras Pang Han memamer-pamerkan amarah membara di hadapannya, yang oleh sebab itu ia pun akan memberi paham padanya mengenai bagaimana kekuatan amarah sebenarnya dan juga berniat menunjukkan kemampuan edan tangan kematiannya. Dengan segera setelah melontarkan cibirannya itu, tangan raksasanya pun tiba-tiba memunculkan perubahan aneh, membentuk bengkokan tampak seperti cakar burung yang tanpa ampuh segera dilesatkannya ke arah Pang Han. Menyebabkan cincin spiral yang mengitari Pang Han pun terkena hantaman cakar ini perlahan terus-menerus dihancurkan dengan ledakan, tetapi demikian itu pun masih tetap menunjukkan kehebatannya dan tetap berdiri kokoh di bawah gempuran cakar raksasa itu. Dengan malah sebaliknya, hal ini pun lantas membuat si pria tua itu tampak mengalami kepanikan dengan terus-menerus terguncang untuk sementara waktu. Ia bahkan terpental mundur hingga beberapa mil jauhnya di bawah pertahanan hebat dari cincin spiral yang menyelimuti Pang Han. Merasakan kehebatan pertahanan cincin spiral dari Pang Han, pria tua itu pun pada akhirnya menunjukkan keputusasaannya melawan Pang Han. Dengan tak menyangka kemampuan dari Pang Han jauh melebihi harapannya, terlebih lagi dengan kekuatan agung yang saat ini dimilikinya, itu nyatanya cukup sulit untuk diatasinya atau bahkan dikalahkannya. Namun ketika putusasaan ini masih dialami pria tua itu, Pang Han pun tiba-tiba melontarkan suara keras ke arahnya dengan memberitahukan kepada si pria tua itu yang disebutnya sebagai pemilik pulau bahwa ia merupakan murid sejati dari sekte Yuhua, dan jikalau ia tetap ingin bertarung melawannya, ia siap meladeninya sampai bahkan nyawa taruhannya. Setelah Pang Han menyebutkan dirinya merupakan murid sekte Yuhua, pria tua pemilik pulau itu pun yang mendengarnya sontak menunjukkan keterkejutan hebat di wajahnya. Dengan tak menyangka Pang Han ternyata seorang murid sekte terkenal itu, yang membuatnya pun tahu jikalau ia memokatkan salah satu murid dari mereka, kemungkinan mereka akan terus menjadi target kejaran sampai tertangkap. Tetapi ketika pria tua itu masih memikirkan hal ini, Pang Han pun tiba-tiba menunjukkan niatan untuk menyerangnya dengan segera memunculkan energi cahaya emas di tangannya yang segera dilesatkannya ke arah pria tua pemilik pulau itu. Itu pun segera membungkus tubuhnya layaknya seperti sebuah kepompong yang membuatnya pun kali ini hanya bisa secara pasrah melontarkan teriakan suramnya, sebelum kemudian Yan pun ikut join dalam buahku hantam ini dengan tiba-tiba muncul di samping Pang Han dan memunculkan kemampuan tangan naga raksasa emasnya yang tanpa ampun segera dilesatkannya ke arah pria tua itu sehingga membuatnya pun pada akhirnya terluka. Tetapi ketika terluka, pria tua itu pun masih menunjukkan kelincahannya dengan melesat kabur meninggalkan Pang Han. Dan setelah kaburnya pria tua pemilik pulau itu, Pang Han pun segera membagi tugas pada Yan dengan menyuruhnya untuk mengurusi hal mengenai Raja Ular Hitam kuno, sementara ia akan mencari keberadaan dari Long Xuan dan Xiaoling yang kemungkinan saat ini tenggelam di dalam laut pasca terkena serangan pria tua pemilik pulau sebelumnya. Dengan setelah memberitahukan hal ini pada Yan, Pang Han pun segera menggunakan kemampuan roh di dalam tubuhnya untuk kemudian menyelam ke dalam laut menemukan TKP keberadaan dari Long Xuan dan Xiaoling. Saat setelah melakukan penyelaman ini selama beberapa menit, Pang Han pun akhirnya menemukan keberadaan dari Xiaoling dan Long Xuan yang saat ini berada di sebuah air terjun bawah laut. Melihat kedatangan dari Pang Han, Long Xuan pun segera menyambutnya di balik raut wajah girangnya, sebelum kemudian menunjukkan rasa penasarannya akan Raja Ular Hitam kuno, yang membuatnya pun menanyakan pada Pang Han mengenai dirinya yang apakah sudah berhasil mengalahkan Raja Ular Hitam kuno itu. Saat Pang Han pun mengungkapkan pada Long Xuan atas keberhasilannya membantai sang ular raksasa itu, sembari menunjukkan gurauannya atas keberhasilannya itu, didasari atas dirinya ingin memberi paham Raja Ular itu mengenai kemampuan sebenarnya murid sejati sekte Yuhua. Sebelum kemudian setelah memberitahukan hal ini, Pang Han pun segera memandang Long Xuan serta Xiaoling dan menanyakan pada Long Xuan mengenai gerangan luka mereka berdua yang apakah tak terlalu serius. Saat Long Xuan pun bilang bahwa kondisi mereka dalam keadaan baik-baik saja tanpa mengalami cedera sedikit pun, dikarenakan sebelumnya ia merasa beruntung serangan pria tua sebelumnya hanya mengenai jubah mananya, membuatnya pun tak sedikit pun menerima dampak yang terlalu serius sedikit pun, menyebabkan Pang Han pun yang mendengarnya spontan menghela napas lega dengan merasakan ketenangan dua betina ini dalam keadaan baik-baik saja. Long Xuan pun kemudian menanyakan pada Pang Han mengenai gerangan keberadaan Raja Ular Hitam kuno sekarang pasca ia berhasil menghabisinya. Saat Pang Han pun hanya memberitahukan bahwa sang ular raksasa itu telah disingkirkannya dan mengenai keberadaannya sudah diamankannya, menyebabkan Long Xuan pun spontan melontarkan pujiannya pada Pang Han yang menurutnya memiliki sebuah harta rahasia di dalam tubuhnya. Membuatnya pun merasa tak heran bahwa ia sangat sekali berambisi keras menantang Hua Tiandu, tetapi di balik pujian ini dan juga mengetahui Pang Han memiliki harta rahasia di dalam tubuhnya,
Long Xuan pun spontan mengungkapkan sumpahnya pada Pang Han akan tutup mulut merahasiakan kemampuan tersembunyi itu tanpa berniat sedikit pun memberitahukan hal ini pada siapapun di masa depan. Menyebabkan Pang Han pun yang mendengarnya tanpa merasa tak enakan dengan menyuruhnya untuk tak terlalu berlebihan akan hal itu sampai-sampai membuat sumpah lagi sebab ia sudah sangat sekali mempercayainya layaknya seorang teman sendiri yang dengan hal ini ia pun menyuruhnya untuk tak terlalu memikirkan akan hal itu. Sebelum kemudian setelah mengingatkan Long Xuan akan hal ini, Pang Han pun memilih mengubah topik pembicaraan berkaitan dengan pria tua pemilik pulau sebelumnya dengan menanyakan padanya mengenai dirinya yang apakah mengetahui identitas sebenarnya dari si Tuwir itu. Long Xuan pun mengungkapkan pengetahuannya akan pria tua pemilik pulau itu dengan menceritakan pada Pang Han bahwa pria tua itu merupakan salah satu biji dari beberapa nama yang dijuluki sebagai 40 pencuri di seluruh benua, dengan ke-40-nya merupakan hasil orang yang tersakiti dan dibuang dari sektenya tanpa alasan yang jelas, sehingga dengan hal itu mereka memiliki visi misi mencuri setiap barang dari berbagai sekte untuk kemudian disimpannya dan dimurnikan menjadi senjata terkuat di bumi. Sontak saja mendengar hal ini, Pang Han pun spontan menunjukkan keterkejutan hebat bercampur rasa penasaran di wajahnya dengan menanyakan mengenai identitas sebenarnya ke-40 pencuri itu. Long Xuan pun bilang bahwa ia tak mengetahui lebih jelas akan hal ini, tetapi menurut info julid yang beredar mereka merupakan nama beberapa pasukan yang tersebar di luar negeri dengan pria tua itu memiliki peringkat 38. Maka Xiaoling pun mengetahui identitas organisasi ke-40 pencuri itu, tapi ia sedikit tak tahu mengenai detail jelasnya. Ia membuatnya pun bertanya-tanya mengenai gerangan peringkat pertama organisasi pencuri itu yang apakah memiliki kekuatan yang sangat OP. Tapi di sini Pang Han pun menyuruh keduanya untuk tak terus membahas hal itu dengan mencari tempat beristirahat, memulihkan kondisi tubuhnya, dan memutuskan untuk pergi mencari keberadaan pria tua pemilik pulau itu dengan tujuan menghabisinya. Namun mendengar hal ini, Long Xuan pun tampak menunjukkan keraguannya akan hal itu sebelum kemudian menanyakan pada Pang Han mengenai dirinya yang apakah saat ini mengetahui akan di mana keberadaan pria tua pemilik pulau itu.